Bioteknologi rekayasa genetika. Lingkungan merupakan hal yang perlu untuk kita jaga. Lingkungan yang terjaga akan memberikan dampak yang baik kepada makhluk hidup di dalamnya. Seringkali manusia lupa dan sering merusak lingkungan yang mana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup, serta kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam permasalahan lingkungan hidup, salah satu yang menjadi pro kontra adalah rekayasa genetika. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu rekayasa genetika dan dampak positif serta dampak negatifnya. Rekayasa genetika atau disebut juga modifikasi genetika adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal tersebut merupakan satu teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetika dari sel, termasuk transfer gen yang ada dan melintasi batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat, dalam artian organisme yang lebih unggul. Istilah dari rekayasa genetika secara meluas ini menggambarkan manipulasi atau pemindahan gen dengan pembuatan DNA rekombinan melalui penyisipan gen dalam upaya untuk mendapatkan produk baru yang lebih unggul. Nah, DNA rekombinan adalah hasil penggabungan dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang berbeda dan memiliki sifat atau fungsi yang dikehendaki sehingga organisme penerimanya mengekspresikan sifat atau fungsi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, munculnya rekayasa genetika ini berawal dari usaha untuk menyikapi materi genetik yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Nah, saat orang-orang ini mengetahui bahwa kromosom merupakan materi genetik yang membawa gen, maka saat itu rekayasa genetika muncul. Tujuan dari rekayasa genetika ini adalah untuk mengembangkan dan memperbaiki sifat tanaman, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Rekayasa genetika sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Berdasarkan aspeknya, manfaat dari rekayasa genetika ini diantaranya yang pertama itu berada di bidang industri. Di bidang industri, prinsip dari rekayasa genetika ini dimanfaatkan dalam upaya pengkloningan bakteri untuk beberapa fungsi tertentu, seperti melarutkan logam-logam langsung dari dalam bumi, kemudian menghasilkan bahan mentah kimia seperti etilen yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, menghasilkan bahan kimia yang digunakan sebagai pemanis pada pembuatan berbagai macam minuman, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya berada di bidang kedokteran. Manfaat dari rekayasa genetik di bidang kedokteran ini diantaranya pembuatan insulin. Insulin itu dulunya disintesis hewan mamalia, sudah dapat dihasilkan dengan melakukan pengkloningan bakteri. Nah, insulin yang dihasilkan ini jauh lebih baik dan lebih bisa diterima oleh tubuh manusia dibandingkan dengan insulin yang disintesis dari hewan. Berikutnya berada dari bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian, rekayasa genetika ini banyak dimanfaatkan dalam upaya penyisipan gen ke dalam sel-sel tumbuhan, sehingga memberikan banyak keuntungan. Nah, seperti apa keuntungannya? Yang pertama, menghasilkan tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis. Nah, yang kedua itu menghasilkan tanaman yang mampu menghasilkan pestisida itu sendiri. Yang ketiga, menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang mahal namun banyak digunakan dengan melakukan fiksasi nitrogen secara alamiah seperti pada tanaman padi. Kemudian, ini mengenai dampak negatif dari rekayasa genetika. Dampak dari rekayasa genetika itu diantaranya tanaman transgenik itu tertentu itu bisa memungkinkan keracunan, alergi, perbedaan nutrisi dan komposisinya, serta adanya kemungkinan menyebabkan bakteri dalam tubuh manusia menjadi resisten terhadap antibiotik tertentu. Kemudian terlepasnya organisme transgenik di alam bebas tanpa pengawasan dapat menghasilkan pencemaran biologis yang berdampak pada terganggunya ekosistem dan meningkatnya prevalensi penyakit tertentu. Kemudian menyisipkan DNA atau gen organisme lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan masih sulit diterima oleh masyarakat. Sekian video pembahasan mengenai pro kontra dari rekayasa genetika. Sebenarnya ini merupakan suatu kemajuan teknologi yang sangat bagus, tapi apabila disalahgunakan tentu dampak negatifnya akan berpengaruh pada lingkungan sendiri. Karena ini
merupakan penyisipan gen dari lintas spesies ke spesies lainnya seperti itu, sehingga akan menimbulkan hal yang tidak sesuai dengan ekosistem alam seperti itu. Sekian video pembahasan mengenai pro kontra. Ambil baiknya, buang yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.